Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Masih semangat kan belajar? Harus ya. Masih. Tidak ada alasan bu. Ini bu saya lemes hari ini puasa. Sama bu guru juga puasa. Tapi kita harus tetap semangat. Jangan jadikan puasa itu alasan. Ya, bu ngantuk bu. Tidak ada alasan pokoknya. Tetap harus belajar. Ayo, sebelum pembelajaran dimulai, mungkin Haikal bisa memimpin doa. Ayo. Yang lain angkat tangannya semua. Berdoa. Ayo. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang gantian. Ayo siapa yang bisa memimpin untuk menyanyikan lagu nasional? Siapa ya? Yang kemarin yang masih belum Bu Indri tunjuk? Biar gantian. Yang cewek. Ya. Siapa ya? Nih. Nah, ini yang Ibu sematkan ini siapa namanya? Ara. Nah, Ara sekarang ini ya pimpin untuk menyanyikan lagu nasional. Bisa Garuda Pancasila, terserah Ara, oke? Pokok sebisanya Ara apa? Balonku. Bukan, itu bukan lagu nasional loh ya. Bisa? Yang Garuda Pancasila gitu tuh? Bisa? Bisa, Nak? Bisa. Ayo. Yang lain on cam, oke? Ini harus. Garuda Pancasila, aku dapat dukungmu. Radio proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosan, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih Mbak Ara. Oke. Kelas 4. Si
Siap. Kelas 4. Siap. Kelas 4. Siap. Siswa kelas 4B apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar seksama. Siswa kelas 4B apa kabar? Baik. Bu Indri apa kabarnya? Baik. Siap. Pelajari semua. Siap. Kami belajar dengar makan sama kami dan kami paham. Hebat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Sekarang kita lanjut ke pembahasan untuk pembelajaran hari ini. Nah, bentar. Ibu share screen dulu. Gimana kelihatan PowerPoint-nya Ibu di kalian? Belum. Belum? Belum. Bentar. Kelihatan? Kelihatan. Oke. Kelihatan. Ya. Sebelum kita belajar hari ini, kita kemarin sudah membahas topik A. Nah, topik A itu tentang norma dalam adat istiadat daerahku. Nah, sekarang kita kembali nge-refresh lagi. Kita masih ingat gak pelajaran yang kemarin? Apa sih norma itu? Ada yang tahu? Apa norma itu? Aturan Aturan, dan perilaku. aturan dan perilaku. Ya, bisa jadi, tapi masih kurang sempurna. Mungkin ada yang bisa menambahkan. Mungkin ada yang bisa menambahkan. Apa norma? Ayo, kemarin lo kita belajar norma ini. Tunjuk mengenai Norma adalah apabila keren. apa? Norma adalah aturan yang berlaku di suatu wilayah. Ingat? Apa katanya tadi? Katanya Bu Indrina? Norma dan istiadat. Norma adalah aturan yang berlaku di suatu wilayah. Ya, oke. Adalah norma. Sekarang lanjut lagi. Paket tuh bukan? Enggak, Nah, cocoknya ini. ini kita sekarang akan membahas tentang topik B, yaitu kini aku menjadi lebih baik. Ya, bentar. Oh maaf nak, saya bentar, ini ada yang keliru Bu Indri. Ini bukan lebih baik, ini lebih tertib. Oke, kita akan belajar tentang kini aku menjadi bab 8. Ini
Topik B, kini aku menjadi lebih tertib. Nah, tujuan pembelajaran hari ini kelihatan? Oke, tujuan pembelajaran hari ini yaitu kalian akan membedakan peraturan tertulis dan tidak tertulis. Kemudian, apa sih pentingnya perlu mematuhi peraturan? Kemudian yang terakhir, kalian akan mendemonstrasikan contoh norma dan pelanggaran di suatu tempat. Oke, bisa dipahami untuk tujuan pembelajaran hari ini? Bisa. Bisa. Oke, Dalam 15 menit. ya. Nanti ini ya, Ibu buat lagi apa? Link Gmeet-nya. Ya, gak apa-apa kan? Papa. Iya, Papa. soalnya gini nak, kalau tidak berbayar. Jadi ada batas waktunya, oke? Kita lanjut. Nah, sebelum kita mulai, ini ada pertanyaan awal. Mungkin ada yang sudah belajar tadi malam, jadi pasti kalau udah belajar tadi malam, pasti kalian akan bisa jawab pertanyaan ini. Ya, apakah perbedaan antara peraturan tertulis dan tidak tertulis? Siapa yang tahu? Yang tahu bisa langsung speak up. Ada yang tahu? Lanjut berarti. Mengapa kita perlu mematuhi peraturan? Nah, kira-kira coba apa ya? Kenapa sih kok kita itu perlu mematuhi peraturan? Di sekolah saja kita ada peraturan. Nah, misal kalau kalian tidak mematuhi peraturan yang ada di sekolah, kita diapain sama guru? Ayo. Berarti belum ada yang belajar tadi malam ini. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Apa yang terjadi jika kita melanggar norma yang berlaku di masyarakat? Nah, ada yang tahu? Oke, kita lanjut. Nah, pertanyaan ini nanti akan terjawab ketika kalian menyimak penjelasan dari ibu. Nanti ibu tanya lagi ini pertanyaan ini. Ya, bisa jawab enggak kalau sudah ibu jelaskan? Oke, kita lanjut. Nah, adanya peraturan diharapkan dapat mengatur tingkah laku manusia. Tahukah kalian ada banyak peraturan atau norma yang dibuat oleh manusia? Ada peraturan yang hanya berlaku di wilayah tertentu. Nah, kalau di wilayah tertentu ini berarti apa tadi? Apa tadi? Ayo. Norma. Ada juga yang berlaku secara menyeluruh bagi semua warga negara. Ya, peraturan yang dibuat dengan mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, dari masa ke masa, peraturan akan terus bertambah dan disesuaikan dengan kebutuhan manusia. Ada peraturan yang tertulis, ada pula yang tidak tertulis. Apa perbedaan dari kedua peraturan tersebut? Ayo, siapa yang tahu apa perbedaannya? Masih belum ada? Oke, lanjut. Peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis. Peraturan ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Semuanya bertujuan untuk menciptakan situasi yang tertib sehingga kita semua dapat hidup berdampingan secara damai. Nah, jadi peraturan itu diciptakan bertujuan untuk menertibkan ini, ya kan yang ramai tadi. Jadi peraturan itu diciptakan untuk untuk kita itu bisa tertib. Iya,
supaya tidak amburadul. Contohnya saja, kalau sekolah tidak ada tata tertib, nah pasti kalian seenaknya masuk jam 8 atau ada juga yang datang nanti sekolah jam 9. Nah, itu amburadul nanti. Nah, makanya di sekolah itu ada peraturan Tip. tata tertib. Tip. Kemudian kita belajar peraturan tertulis, artinya peraturan dengan sanksi yang memaksa. Biasanya peraturan ini dibuat oleh negara atau pengelola sebuah tempat. Ya, jadi peraturan tertulis ini, nah itu peraturannya itu secara tertulis dan kita itu dipaksa untuk mengikuti peraturan tersebut. Nah, peraturan ini itu bisa dibuat oleh negara atau pengelola sebuah tempat. Ya, misalnya kita di sekolah. Nah, di sekolah itu ada peraturan yang namanya peraturan tertulis. Ya, contohnya semua siswa wajib datang sebelum jam 7 misalnya. Nah, itu peraturan tertulis. Sanksinya kalian mungkin bisa dikasih sanksi ini membaca surat Yasin sebelum pembelajaran. Jadi membacanya sendiri. Mungkin juga disuruh bersih-bersih kelas, itu tergantung sesuai dengan guru masing-masing. Setelah itu, apa sih peraturan yang tidak tertulis? Untuk Haikal bisa dimatikan dulu, nak. Nah, peraturan tidak tertulis. Ya, peraturan tidak tertulis adalah peraturan yang dibuat oleh manusia dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat atau daerah setempat. Nah, jadi kalau peraturan yang tidak tertulis itu peraturannya itu tidak ada, tidak tertulis seperti itu dan dibuat oleh manusia, disesuaikan dengan ya. Nah, sanksinya itu ada yang berupa teguran, ada yang peringatan, bahkan kita itu bisa malu sendiri gitu. Ya. Peraturan tetap ada dimanapun. Sebentar. Suaranya bisa double ya. Suaranya jelas nggak kita lihat? Apa ada yang membantu? Ya, bukan. Jelas. Ya, sebentar. Wiraya. Apa aja? Matikan. Coba matikan dulu mikrofonnya kalian. Nah. Sudah? Nah kan? Sudah jelas. Jadi kalau peraturan tidak tertulis itu sanksinya itu ini bisa teguran secara langsung atau peringatan dari seseorang atau juga ini datangnya dari kita sendiri, yaitu kita kalau tidak mematuhi peraturan tersebut kita itu merasa malu seperti itu ya, bahkan kita itu merasa menyesal seperti itu. Jadi peraturan tetap ada dimanapun, artinya ketika kita pergi kemanapun kita harus mengikuti aturan yang berlaku di tempat tersebut. Pada intinya aturan tertulis ataupun tidak tertulis harus kita pahami dan kita harus terapi di ini
apa? Kita harus terapi pada kegiatan kita sehari-hari seperti itu. Jadi meskipun tidak ada peraturan, misalnya kalian yang cowok, nah ini yang cowok, kalau pergi ke suatu tempat, biasanya ini pengen pipis ya, pengen pipis. Kadang sembarangan yang cowok-cowok ini, tiba-tiba pipis aja. Ya, entah itu di bawah pohon, ya, itu tidak boleh. Kenapa? Kita harus ini apa namanya? Mengikuti peraturan. Nah, peraturan seperti itu memang tidak ada di undang-undang, tidak ada, tapi itu termasuk ke norma atau peraturan yang tidak tertulis. Jadi kita jangan ini ya, pipis sembarangan, harus cari toilet. Oke? Itu penerapan di ini, di kegiatan kita sehari-hari. Kemudian, nah, aturan tidak tertulis terjadi dalam adat istiadat masyarakat atau bisa kita sebut dengan norma. Nah, ini ada kaitannya dengan pembelajaran yang kemarin. Makanya ibu tadi tanya, masih ingat dengan norma? Nah, karena apa? Karena ada kaitannya dengan pembelajaran hari ini. Udah ada yang mulai ngantuk ini ya? Ngantuk enggak? Ngantuk. Ngantuk. Kita coba semua sekarang hidupin ini on cam semua. On cam semua, nah on cam. Sekian habisnya belajar main apa ya? Biwan. On cam siapa? Ayo di mikrofonnya dimatikan dulu biar tidak menggema. Kita ice breaking dulu. Ya. Kalian nanti kalau ibu kasih aba-aba, misal coba kalian pegang hidungnya. Jadi kalian jangan mengikuti ini apa yang ibu tunjuk, tapi kalian ikuti apa yang ibu instruksikan ke kalian. Oke? Oke. Mata mana? Ayo yang ini. Siap. Nah, ada yang tidak mengikuti. Ulang lagi. Mana hidungmu? Mana telingamu? Ayo, mana telingamu? Ada yang belum mengikuti. Oke. Mana dahimu? Ayo, ini salah ini. Ibu sematkan. Sebentar. Nah, ini dengan siapa? Ayo. Siapa ya? Kakaknya ini Fatar apa ya? Fahri. Fahri. Tadi salah Fahri ya. Tadi pegang apa Fahri? Ayo. Gak kedengeran nak. Itu mikrofonmu di offin. Tadi pegang apa nak? Pegang ini. Salah. Berarti masih ngantuk Fahri. Ulang lagi. 1 kali lagi ya. Setelah itu lanjut ke pembelajaran.
di sini kita akan mempelajari tentang mengenal peraturan tertulis dan tidak tertulis. Nah, jalan raya perlu memiliki sebuah peraturan agar para penggunanya, baik yang berkendara maupun yang berjalan kaki, bisa dengan aman melakukan aktivitasnya. Peraturan berlalu lintas untuk keselamatan ini ditulis dengan jelas. Hak ini dilakukan agar semua orang memahami dan mematuhi peraturan tersebut. Pelanggaran peraturan di jalan raya bisa berupa sanksi tegas seperti hukuman atau denda. Nah, jadi contohnya yang ada di sekitar kita itu peraturan yang tertulis, yaitu peraturan yang ada di jalan raya bagi penggunanya. Ya, bagi pengguna itu entah yang memakai mobil, yang memakai motor, atau yang berjalan kaki. Coba kalian sebutkan peraturan yang tertulis di jalan raya itu, misalnya apa contohnya? Ayo, contohnya apa? Jangan berkendara terlalu cepat. Jangan berkendara terlalu cepat. Itu salah satu peraturan yang tertulis, ya. Ada juga kita sebagai pengendara harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Misalnya tidak boleh parkir sembarangan, ya. Kalau ada plang, ya, terus ada huruf P, terus ada garis gitu, silang menyilang. Nah, itu berarti tidak boleh parkir di tempat tersebut. Biasanya dendanya itu bayar, atau pernah ibu itu melihat orang bannya itu ban motornya itu dikempesin. Nah, itu adalah salah satu denda atau sanksinya. Ya. Kemudian, selain peraturan tertulis tersebut, saat berkendara di jalan raya juga ada peraturan yang tidak tertulis yang perlu ditaati agar jalanan tertib. Misalnya, bagaimana masing-masing pengendara saling memberi jalan dan tertib demi bisa berjalan dengan cepat. Jadi misalnya, Bu, suaranya kurang keras, Bu. kurang keras, Nak. Gini keras. Ya, keras. Masih kurang keras. Gini keras. Ya. Nah, Ya. jadi di jalan raya itu ada peraturan yang tertulis dan ada peraturan yang tidak tertulis. Nanti contoh konkretnya kita bahas di slide selanjutnya. Kemudian, mengapa kita wajib mematuhi peraturan? Nah, ini ingat-ingat ya, ini tadi ada di pertanyaan pertama di awal kita ini. Sebelum membahas materi. Karena peraturan dibuat untuk menciptakan keteraturan supaya tidak amburadul dan menciptakan ketertiban. Nah, itu tujuan dari peraturan, ya. Paham? Paham. Ibu tanya, mengapa kita wajib mematuhi peraturan? Apa? Ayo, kalau sudah paham pasti bisa jawabnya.
supaya tertib dan tidak amburadul. Ayo, yang lain. Coba ibu tunjuk aja kalau gitu. Ini kalau nggak ditunjuk kalian diem-dieman. Ibu langsung sematkan. Bentar. Ayo, ini siapa? Keluar tadi? Oke. Mana wes? Nah. Ayo. Ini dengan Mbak siapa? Iya. Aulia. Aulia, mengapa sih kita harus mematuhi peraturan? Apa tadi? Teman-teman yang lain bisa membantu Aulia, gak apa-apa? Tadi loh, yang ibu jelaskan nak. Ayo Alfarisi Dwi, ya. Ibu sematkan. Apa? Menjaga keamanan diri lain. Gimana nak? Bisa ini, bisa on cam nggak? Bisa on cam? Menjaga keamanan orang lain. Ya, bisa jadi. Jadi, mengapa kita harus mengikuti peraturan? Supaya kita bisa menjaga ketertiban, supaya tidak amburadul, tidak sekarepnya sendiri gitu. Ya, paham? Paham berarti ya? Oke. Pokoknya nanti yang tidak on cam pasti nanti ibu tanya ini mengikuti apa lagi tidur gitu ya. Nah, kemudian lanjut lagi ke materi. Apa saja peraturan tertulis dan tidak tertulis yang ada di sekitar kita? Nah, peraturan tertulis salah satunya itu ada di sekolah. Ya, yang pertama ini ada gambar apa nak? Ini kelihatan? Kelihatan? Yang ini nih ada yang cowok cewek, ada siswa. Ini kelihatan nak? Ayo respon ibu ini kelihatan nggak ke kalian? Ini kelihatan? Kelihatan. Ada gambar siswa SD. Nah, jadi ini peraturan yang tertulis di sekolah salah satunya
selanjutnya wajib menggunakan seragam yang ditentukan. Wajib menggunakan seragam yang ditentukan. Misalnya kalau hari Senin kita pakai merah putih, ya. Pakai topi, pakai dasi, pakai sabuk, ya. Nah, kalau tidak pakai, Bu, gimana? Biasanya kalau kita saat upacara, kalau yang tidak pakai apa sanksinya? Disuruh maju ke depan. Nah, disuruh bersih. bersih. Itu adalah salah satu peraturan tertulis yang ada di sekitar kita. Kemudian datang kita harus kalau apa? Peraturan tertulis kita itu harus datang tepat waktu. Misalnya masuknya jam 7. Ya, kita kalau bisa itu datang ke sekolah jam 7 kurang seperempat, kita sudah harus standby di kelas, seperti itu ya. Jangan masuk jam 7 kita berangkat dari rumah jam 7. Nah, nanti malah terlambat, malah dikunci gerbangnya ya. Kemudian kita harus menjaga kebersihan sekolah. Ya, biasanya ini ya, kalau kebersihan sekolah khususnya misalnya aja kebersihan kelas. Nah, kebersihan kelas ini tiap kelas pasti ada jadwal piket. Ya, semisal kalau kelasnya kotor, kalian dikasih apa sama Bu Nani? Ya, kalau kelasnya kotor, kalian disanksi apa sama Bu Nani? Nah? Ibu tunjuk lagi kalau tidak ada yang menjawab. Ibu tunjuk kalau tidak ada yang menjawab. Nah, ini dengan siapa? Ya? Dafa. Oh, Dafa. Dafa, Ibu tanya, nah, semisal ya di kelas Dafa di kelas SD itu kotor, itu sanksinya apa sama Bu Mutika? Kok Bu Mutika, Bu Nani? Piket. Iya, misalnya yang piket itu nggak piket, jadi kelasnya kotor, itu sanksinya apa, Nak? Apa Bu Nani tidak mau masuk kelas ya? Kalau kelasnya kotor, kalian harus bersihkan, gitu. Iya. Gitu. Disuruh piket. Iya, berarti disuruh piket tetap ya. Kalau gak bersih berarti Bu Nani tidak mau masuk gitu. Ya. Nah, ya jadi itu adalah sanksi yang diberikan oleh guru ketika kita tidak mentaati peraturan yang ada di sekolah. Nah, ini contoh peraturan yang tertulis. Kalau yang tidak tertulis ada juga. Nah, bentar kok. Nah, peraturan tidak tertulis di sekolah yaitu kita sebagai siswa, kalian sebagai siswa harus saling tolong menolong temannya. Ya, saling tolong menolong. Kemudian kalau ada temannya yang sakit, kita saling jenguk. Ya, dan harus bersikap sopan dan saling menyapa. Jadi kalau ada teman-temannya kita apa ya, saling menyapa gitu. Ada juga kadang anak-anak gini, kalau bu guru misalnya ini ya kelompok A
oh, anak A sama B kelompokan ya. Enggak bu, enggak mau. Loh kenapa? Enggak bu, saya enggak mau sama itu. Nah itu tidak boleh ya. Kita tidak boleh memilih teman. Ya teman itu sama semuanya. Ya paham? Jadi kita harus saling sapa menyapa. Tidak ada yang bertengkar atau yang bermusuhan, itu tidak boleh. Selanjutnya, nah, peraturan tertulis yang ada di masyarakat. Kalau ada tamu menginap di rumah kalian lebih dari 24 jam atau 1 hari, kalian itu wajib lapor kemana? Wajib lapor kemana, nak? RT. Ke RT, pinter. Kemudian, semua warga negara Indonesia harus memiliki KTP dan keluarga. Ya, kenapa? Karena ini sebagai identitas kalian. Ya, kalau kalian masih belum punya KTP, tapi kalau kakak sudah ada ya, sudah masuk di kartu keluarga orang tuanya masing-masing. Nah, kalian kalau sudah berumur 17 tahun, kalian nanti sudah harus memiliki yang namanya KTP, ya. Lanjut. Peraturan tidak tertulis di masyarakat. Nah, yang pertama, membantu tetangga yang terkena musibah. Nah, ini ya, kita harus saling tolong menolong, harus ada saling gotong royong. Ya, kalau ada tetangga yang kesulitan, misalnya apa ya? Kalau ini contohnya ada orang jatuh. Nah, jadi kita harus membantu. Ya. Kemudian saling menghormati. Misalnya ya, di kelas kalian ada yang ini enggak? Ada yang suku Madura sama suku Jawa? Ada yang bahasa Jawa, ada yang bahasa Madura enggak? Ada? Ada? Semisal ada. Nah, semisal ada. Kita jangan saling membuli. Nanti misalnya, oh kalau kamu ini orang Madura, aku nggak mau berteman sama kalian, itu tidak boleh. Kita harus saling menghormati. Ya, paham? Paham. Paham. Kemudian mengucapkan permisi. Nah, mengucapkan permisi, misalnya kita jalan-jalan di sekitar kompleks rumah kita, ya. Ternyata ada orang yang lebih tua dari kita mau lewat di depannya. Kita jangan tiba-tiba nyelonong aja, gak boleh. Kita harus permisi Pak, Bu, gitu ya. Bisa menerapkan ini di kegiatanmu sehari-hari? Bisa? Ayo, kok gak ada yang jawab ini? Bisa? Oke, bisa. Tadi Cahaya bilang bisa tapi lupa mikrofonnya gak dihidupin. Kemudian, lalu apa yang terjadi jika kita melanggar norma yang berlaku? Nah, jika kita melanggar norma yang berlaku akan mendapatkan hukuman atau sanksi. Atau hukuman tersebut berupa dikucilkan dari masyarakat. Bentuk dari pengucilan masyarakat adalah sanksi sosial. Nah, misalnya ini apa? Kalian ada yang apa ya? Kalian tidak tadi kalian kalau lewat tidak bilang permisi nih. Pasti kalian gini. Itu siapa ya? Kok tidak bilang permisi? Pasti kita itu seakan-akan tidak mengucapkan permisi Bu, lalu
menundukkan kepala kita, oke? Setelah itu lanjut lagi. Nah, jadi apa sih kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Ayo. Apa itu peraturan tertulis? Ayo, peraturan tertulis. Haikal, apa nak? Loh, kok dimatikan lagi mikrofonnya? Batar, Bu. Aku. Ya udah, Batar, ayo Batar. Batar. Sebutkan apa yang dimaksud dengan peraturan tertulis. Peraturan tertulis. Gimana tah? Peraturan tertulis. Bu. Halaman Buka buku. Tadi Batar tidak mendengarkan ibu ini. Ayo apa? Peraturan tertulis adalah apa? Peraturan ada tertulis. Peraturan dengan sanksinya. Artinya peraturan dengan sanksi yang memaksa. Itu biasanya nak, peraturan tertulis itu dibuat oleh siapa biasanya nak? Ada tadi dijelaskan. Gimana? Gak kedengeran? Di sekolah, Bu. Oke, berarti pengelola tempat ya. Atau kita sebut dengan sekolah. Ada juga peraturan tertulis itu yang ditulis oleh negara, ya. Nah, sekarang ganti Haikal. Haikal, mana Haikal? Mukanya Haikal. Nah, Haikal, ibu tanya, kalau peraturan tidak tertulis itu apa nak? Peraturan yang dibuat oleh manusia dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat atau daerah setempat. Nah, ya. Jadi betul sekali apa yang dikatakan dengan Batar sama Haikal. Jadi kalau peraturan yang tertulis itu kalau peraturan tertulis itu peraturannya itu memaksa, ya, harus ditaati seperti itu. Terus yang membuat pengelola suatu tempat, misalnya sekolah dan juga negara, ya. Kalau peraturan yang tidak tertulis itu dibuat oleh manusia mengikuti ini suatu daerahnya atau masyarakatnya, ya. Paham? Nah, kalau sanksinya, sanksi peraturan tidak tertulis itu bermacam-macam. Ada yang biasanya dikucilkan oleh masyarakat sekitar, terus kita merasa malu kalau tidak mentaatinya, ya. Terus kita merasa rugi sendiri gitu. Paham? Paham. Kemudian apa kita perlu mengikuti peraturan? Ya. Mengapa kita perlu mengikuti peraturan? Ibu sematkan lagi. Ini kalau nggak gini kalian nggak aktif ya. Beda kalau di kelas. Itu siapa itu? Ini.
Bu, saya mau ke kamar mandi. Ya. Ini siapa, Nak? Ini tidak on cam soalnya, jadi ibu bingung. Hah? Apa itu? Snatul. Miss Natul. Benar ini namanya berarti Miss Natulnya. Ya. Enggak, soalnya kadang ini ya, kadang nama Jijimiknya bukan nama siswa, jadi ibu nggak tahu gitu, takut salah. Nah, Miss Natul namanya, Nak. Dari tubuh. Iya, Miss Natul. Miss Natul, ibu tanya mengapa kita harus mengikuti peraturan atau norma? Agar tidak tercipta Gimana, Nak? agar tidak tercipta itu apa namanya, kemusuhan. Intinya ketertiban ya. Ya, artinya kalau kita, mengapa sih kita harus mengikuti peraturan supaya kita bisa menjaga ketertiban yang ada ya, supaya tidak amburadul. Oke, terima kasih untuk Miss Natul Hasanah. Kemudian apa yang terjadi jika kita melanggar norma yang berlaku di masyarakat? Ayo, siapa yang bisa jawab? Apa yang terjadi jika kita melanggar norma yang berlaku di masyarakat? Ya, ini Dwi Yuni. Siapa ini? Saya. Ibu sematkan. Terkena hukum sosial. Gimana, Nak? Terkena hukum sosial. Nah, kena hukum sosial. Hukum sosial seperti apa? Kita bisa dikucilkan sama warga sekitar kita. Ya, itu adalah sanksi sosial. Bisa dibahi juga kita. Ya. Oke. Jadi kesimpulannya, perbedaan antara peraturan tertulis dan tidak tertulis adalah kalau peraturan tertulis itu merupakan aturan yang mengatur tingkah laku manusia dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku di negara. Peraturan tertulis ditulis dalam dokumen resmi seperti undang-undang, sedangkan peraturan tidak tertulis adalah peraturan yang dibuat oleh masyarakat yang tinggal di wilayah tertentu tanpa tertulis atau juga disebut dengan norma. Ya, mengapa kita perlu mematuhi peraturan? Nah, kita perlu mematuhi peraturan untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan keadilan dalam masyarakat. Ya, kemudian apa yang terjadi jika kita melanggar norma yang berlaku di masyarakat? Jika kita melanggar norma yang berlaku di masyarakat, kita bisa mendapatkan sanksi seperti teguran, rasa malu, dan dikucilkan. Nah, karena materinya sudah Ibu sampaikan, sekarang pengerjaan LKPD. Ya, LKPD-nya Ibu share. Sebentar. LKPD-nya Ibu share. Sebentar. Daftar yang emot-emot. Bisa cek di WA group.
Baik, kita lanjut ya. Sekarang yang ini yang sudah selesai presentasi LKPD yang bagian A. Tadi yang ngirim terlebih dahulu yang presentasikan tugasnya. Bisa dimulai Mbak presentasinya. Nomor 1. Hal yang boleh dilakukan. Menggunakan fasilitas taman dengan baik. Hal yang tidak boleh dilakukan. Merusak fasilitas taman. Hal yang terjadi jika melarang. Mendapat teguran dari penjaga taman. Ya. Nomor 2. Hal yang boleh dilakukan. Berpamitan kepada kedua orang tua. Hal yang tidak boleh dilakukan. Meminta uang jajan yang berlebihan. Ya. Hal yang terjadi jika melarang. Mendapat teguran dari orang tua. Ya. Nomor 3. Hal yang boleh dilakukan. Menjaga kebersihan toilet umum. Hal yang tidak boleh dilakukan. Merusak fasilitas toilet. Hal yang terjadi jika melarang. Mengganti fasilitas toilet yang rusak. 4. Hal yang boleh dilakukan. Mengantri. Hal yang tidak boleh dilakukan. Berdesakan dan mendorong teman. Hal yang terjadi jika melarang. Terjadi kegaduhan. Ya. Oke, terima kasih Mbak Asifa. Tepuk tangannya semua untuk Mbak Asifa. Ada yang mau ditanyakan? Apa beda? Beda. Beda, oke. Nanti kita lanjut ya. Nah, jadi yang satu ini ada gambar situasi di taman bermain. Yang kedua, situasi pergi ke sekolah dari rumah. Kemudian situasi di toilet umum dan situasi membayar jajan di kantin. Jadi jawabannya Mbak Asifa sudah betul. Good job untuk Mbak Asifa. Selanjutnya, orang bisa mempresentasikan hasil tugas LKPD-nya ke teman-temannya. Nomor 1. Yang boleh dilakukan. Bertanya soal yang tidak dimengerti kepada guru. Meminjamkan alat tulis kepada temannya yang tidak membawa alat tulis. Yang tidak boleh dilakukan. Menyontek. Mengganggu teman. Jika melakukan hal yang dilarang, dihukum guru. Teman-teman terganggu. 2. Yang boleh dilakukan. Menyerahkan uang kepada guru. Yang tidak boleh dilakukan. Mengambil uang yang ditemukan. Nomor 3. Yang boleh dilakukan. Menggunakan helm saat berkendara. Yang tidak boleh dilakukan. Tidak mentaati peraturan. Jika melakukan hal yang dilarang dapat membahayakan pengendara lain. 4. Yang boleh dilakukan. Mendoakan teman yang sakit. Yang tidak boleh dilakukan. Berisik, berbuat gaduh di rumah sakit. Jika melakukan hal yang dilarang, pasien yang lain merasa terganggu.
Oke, terima kasih Mas Dava. Tepuk tangannya untuk Dava semua. Good job untuk Dava. Nah, jadi benar yang ini, yang katanya Dava. Misalnya kalau di kelas ya, pada saat ulangan kita boleh meminjamkan alat tulis kita kalau kita punya, lebih itu nggak apa-apa. Kemudian yang kedua, apa tadi katanya Dava? Yang kedua mentaati ya. Terus yang tidak boleh dilakukan mencontek. Nah, kalau ulangan itu tidak boleh mencontek. Kemudian yang dua ini adalah situasi saat menemukan uang. Nah, jadi kita bisa berikan kepada guru. Nah, yang tidak boleh dilakukan langsung diambil nih tanpa tanya ini punya siapa, bla bla bla, langsung diambil, langsung beli-beli ke kantin. Nah, itu tidak boleh. Ya. Jadi yang ketiga ini ada gambar pengendara. Jadi yang boleh dilakukan memakai helm, salah satunya yang tidak boleh dilakukan. Kebut-kebutan misalnya. Nah, kalau misalnya melanggar, nah nanti bisa merugikan diri sendiri. Ya, kalau ketemu polisi bisa ditilang seperti itu. Nah, yang keempat ini situasi pada saat menjenguk teman yang sakit. Jadi kalau kita menjenguk teman yang sakit, kita tidak boleh rame. Terus doakan yang baik-baik ya. Dan tidak boleh dilakukan membuat kegaduhan. Terus kita malah ini nanti misalnya kamu sakit apa, sakit A, sakit A itu nanti bisa meninggal loh, gak boleh seperti itu ya. Kita harus memberikan motivasi kepada teman kita yang sakit seperti itu. Nah, oke. Penguatannya dari Ibu tadi sudah selesai, sekarang lanjut ke evaluasi. Evaluasinya Ibu kirim di WA group ya, nanti Ibu kirim di WA group. Kalian kerjakan, setelah itu bisa dikirim lagi ke WA group yang Bu Indri buat tadi itu ya. Oke. Masih sanggup? Itu buat PR nak ya. Nanti IPAS hari apa kalian? Hari Kamis. Ya, jadi dikumpulkan hari Kamis gak apa-apa ya. Bisa aja Bu. Oke, pokoknya dikumpulkan di WA group. Oke. Nanti Ibu langsung kirim di WA group. Sekarang ini sudah 13 anak ya. Pembelajaran hari ini cukup sekian ya dari Ibu. Semangat, puasanya jangan sampai bolong ya. Setelah ini yang mau istirahat. Mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kalian. Dan untuk materi ini semoga bisa diterapkan di kegiatan kalian sehari-hari ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa keluar dari sini.